Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji wa ahsin wudu'aka akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Wa an Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu an, qala ngucap sapa Anas, ra'a ningali sapa an-nabiyyu Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang wa fi qadamihi dan ing dalem tungkak ya, atau ing dalam tungkake wong lanang mislu ghufri ngumpamane kuku lam yusibhu kang durung mikenane ing tungkak apa alma'u banyu wudu maksudnya. Faqala nandika sapa Rasulullah, irji bali asira wong lanang fa ahsin bagusana sira wudu'aka ing wudune sira. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini hadis tentang kesempurnaan wudu ya. Konten perintah saking Gusti Allah, saking Rasulullah bahwa wudu harus sempurna. Seperti hadis asbihul wudu'a, sempurnakanlah wudumu. Bahkan ditambahi ya, oleh Abu Hurairah yang sering dikenal dengan hadis mudraj, yaitu kata-kata wailun lil aqab, wailun lil aqab, neraka wel bagi orang yang aqab itu kakinya belum terkena air ya. Wailun lil aqab. Lalu Rasulullah ketika asbihul wudu. Sebenarnya hadisnya cuma asbihul wudu, sempurnakanlah wudumu. Tapi Abu Hurairah warning sebelumnya, awas neraka well bagi orang yang wudunya tidak sempurna. Ini hadis dari sahabat Anas juga bicara tentang itu. Rasulullah pernah melihat suatu ketika seorang laki-laki berwudu, lalu di sekitar tungkaknya ada sebagian sebesar kuku, berkuku, tidak terkena air wudu. Rasulullah ngendika, irji fa ahsin wudu'aka, kembalilah kamu dan perbaiki wudumu. Itu wudu itu harus sempurna. Atau tadi itu kebalik ya, yang mengancam Rasulullah, wailul lil aqab minan nar. Terus Abu Hurairah asbihul wudu, begitu ya. Wailun lil aqab minan nar. Apakah Rasulullah melihat sekitar tungkaknya seseorang belum kena air wudu itu ketika masih basah atau sudah kering ya? Karena Rasulullah itu, maksudnya kita tidak usah bertanya, mana bisa Rasulullah mengetahui sudah dalam masjid ada orang kakinya masih belum kena air. Kalau begitu kita menganggap Rasulullah biasa-biasa aja ya. Karena Rasulullah itu udah hadis, kata Rasulullah, saya bisa melihat kamu dari belakangku. Kalau Rasulullah salat, kalau di belakangnya ada yang macam-macam, Rasulullah melihat setelah sholat, kamu ngapain waktu sholat gini-gini. Jadi
kita tidak usah mempersoalkan apakah Rasulullah melihat sebagian tungkaknya itu belum kena air ketika masih basah, apa Rasulullah nungguin lagi wudhu, atau sudah masuk di masjid sudah kering ya. Yang jelas Rasulullah diberikan mukjizat bisa melihat dari berbagai arah. Bahkan Rasulullah di hadis, saya tidur, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, kan gitu ya. Rasulullah itu turu tapi tidak tidur, maksudnya bisa melihat, masih bisa mendengar orang bercengkrama gitu. Nah, ini mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Intinya hadis ini mempunyai faidah atau maksud bahwa wajib menyempurnakan wudhu untuk seluruh anggota wudhu. Tidak boleh kita meninggalkan satu bagian sekecil apapun dari anggota wudhu ini yang tidak kena air wudhu. Karena kalau sedikit tidak kena, la yasihhu ma'hu al-wudhu, maka orang itu wudhunya tidak sah. Kalau tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau salatnya tidak sah, dia masih ada kewajiban yang belum tertunaikan. Kalau terus menerus begitu, maka dia menyangka kita sudah sholat, sudah apa, tapi kenyataannya belum melakukan kewajiban sama sekali. Nah, dari hadis ini nanti berkembang bagaimana yang maksudnya air wudhu itu sampai ya, apa saja yang bisa menghalangi air wudhu ke kulit, maka masuk di hadis ini. Umpamanya kita habis ngecat, ya, lalu di anggota wudhu kita ada cat sedikit, lalu kita berwudhu tidak dihilangkan dulu, sholat, setelah selesai sholat diketahui ada cat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Semua yang menghalangi anggota wudhu, apakah cat atau apa saja, apakah minyak, kita kadang-kadang habis minyakan, tangannya diminyaki apa, lalu wudhu, bisa jadi airnya tidak mengenai permukaan kulit, tapi masih ada pembatas atau masih ada penghalang. Makanya kalau ada zat yang transparan, kelihatannya permukaan kulit itu terlihat, tapi sebenarnya ada penghalang. Seperti umpamanya ada orang pakai hand body, apakah ada orang pakai balsam tak apa begitu, kelihatannya transparan, tapi tidak murni, kulit itu tidak tertutupi, ada penghalang. Sehingga di fikih disebutkan kalau berwudu disunatkan ad-dalku, disunatkan menggosok-gosok. Jadi kalau ini sunnah begini, karena sering ada bahan transparan yang kelihatannya tidak ada penghalang. Kalau cat kan jelas ya, tapi sebenarnya menghalangi, sehingga sunnah digosok-gosok pada waktu berwudu. Atau tambah lagi, wudu itu semua anggota badannya sunnah dicuci 3 kali, kecuali mengusap kepala. Mengusap kepala sekali aja. Nah, jadi 3 kali. Itu untuk menghilangkan syubhat, keraguan apakah di tangan kita anggota wudu itu ada penghalang yang transparan gitu. Bagaimana kalau ada penghalang atau tangan ini bersih, tapi umpamanya kita habis kalau dulu ada orang mewarnai kain itu apa namanya? Citak tuh, belauk apa ya? Belauk. Ya. Atau ada ibu-ibu habis buat jamu asam kunir, kunir asam apa? Marud. Ya.
Tahu tuh di sini kuning semua. Apakah warna itu menghalangi atau tidak? Seperti kena tinta. Nah, itu kata ulama, kalau warna yang menempel di kulit anggota wudhu, ya, ada warna yang memang bisa menutupi, ada warna yang tidak. Ada warna dicuci, tapi warnanya nggak hilang-hilang. Lah kata ulama, kalau ada warna di anggota wudhu kita, lalu kita usaha menghilangkan, tapi warnanya masih ada. Seperti orang tadi habis blau biru segini ya, atau habis gawe kuning rasem tak apa, kuning segini, udah dicuci berkali masih kuning. Kata ulama, tidak dianggap menghalangi kalau uratnya kulit itu terlihat. Kalau urat kulitnya tidak terlihat, maka dianggap menghalangi. Kita tinggal, kalau kita kena tinta kan nggak langsung hilang kan? Kita cuci bersih, masih ada lagi. Nah, itu bukan penghalang air wudhu. Catatannya, kalau urat kulit, urat apa ya? Urat ya namanya ya. Pori-pori kulit itu terlihat jelas, maka itu dianggap tidak menghalangi air wudhu sampai ke permukaan kulit. Gitu. Kalau ada yang menghalangi seperti cat, seperti apalah, banyak sekali gitu, itu harus dihilangi dulu, baru kita boleh berwudhu. Yang kedua, Rasulullah bersabda, fa ahsin wudu'aka, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi atau perbaiki wudumu. Jadi wudu itu harus baik. Orang kadang-kadang wudu kayak burung mandi, kecupuk, kayak nggak serius. Kadang-kadang kita lihat gitu ya. Harusnya harus tanak, harus baik. Karena Rasulullah ngendika, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangi, perbaiki wudumu, begitu. Nah, bagaimana untuk memperbaiki wudu itu? Di antaranya kata ulama, semua masnunat wudu dikerjakan. Begitu. Itu namanya ihsan. Seperti wudu kita harus baca bismillah dulu. Setelah itu kita harus tasbih ya, begini air tuh. Ada permulaan air dulu, gitu. Setelah itu kita tamadmad, berkumur. Setelah itu kita istinsyak, ngisep banyu irung. Baru niat nawaitul wudu. Dan seterusnya gitu. Memang kalau di ulama-ulama sufi mengatakan wudu itu setiap pekerjaan disertai dengan doa, walaupun doa itu berbahasa kita ya, terus berbahasa Arab. Seperti kalau kita sedang mencuci tangan atau muka dulu ya, kita sedang mencuci muka, kita disunatkan membaca doa, ya Allah mudah-mudahan mukaku ini tidak akan engkau sentuh dengan api neraka. Itu. Lalu kalau tangan, mudah-mudahan nanti ketika menerima kitab, kita terima dengan tangan kanan. Semua. Nyuci kaki, mudah-mudahan ya Allah ketika melewati siratal mustaqim tidak kepleset. Itu katanya menyempurnakan wudu. Nah, sekalipun ada beberapa ulama mengatakan tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Nah, karena Rasulullah tidak warid doa-doa kecuali doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Baca asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, lalu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah
setelah berwudu begitu. Itu namanya ihsan fil wudu, memperbaiki wudu. Nah, gitu. Yang kedua, yang ketiga, anna fi qadamihi mislul ghufri lam yusibhul ma. Ini menunjukkan bahwa kiong, mata kaki, tumit itu masuk pada anggota wudu. Begitu. Jadi masuk kepada anggota wudu. Tidak cukup hanya diusap, harus dicuci ya. La budda minal ghusli. Gitu. Tidak cukup diusap, tapi harus dicuci. Bagaimana ya dalam ayat, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ka'bu kiong ya artinya ya. Jadi kaki itu dalam wudu sampai sebatas kiong kaki dalam wudu gitu ya. Kalau tangan dalam mencuri sampai batas ugel-ugel gitu ya. Waktu aidiakum jangan dipotong semua gitu ya. Itu namanya definisi syariat berkaitan dengan anggota badan sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau famsahu biru usikum wa arjulakum, kakimu itu sebatas ilal ka'bain, bukan sampai rukbah ya, sampai dengkul. Dengkul itu sunnah ya gitu, sunnah aja. Selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwa berwudu itu harus ada mualat di a'dha'il wudu, runtut dari anggota wudu dari satu ke yang lainnya. Sekalipun cucilah, tidak boleh dibolak-balik, harus runtut. Muka dulu, tangan, kepala, kaki itu harus runtut. Apalagi kemarin sudah kita mengetahui ibda'u bima bada'allahu bihi ya, kita harus mengikuti apa yang Allah memulainya. Allah memulai muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kata ulama, ini hadis menunjukkan bahwa berwudu itu diantara rukunnya harus mualat, harus nyambung, terus urut-urut, ada tartib, ada mualat, gitu. Jadi kalau tidak nyambung, ya, mualat tartib kan langsung ya, dari satu ke satu, tidak boleh dibolak-balik. Mualat yang langsung. Lah mualat ini, bagaimana kalau ada orang berwudu di sini, airnya habis, pindah ke tempat yang lain, airnya habis lagi, nah itu. Apakah wudunya lanjut? Kata ulama, syaratnya air pertama tidak boleh sudah kering dulu. Kalau airnya masih basah, boleh mukanya di sini, tangannya di bojong umpama ya, kakinya di arjawina nggak apa-apa. Yang penting syaratnya air yang nempel di anggota badan yang barusan dicuci itu belum basah. Sama kita berwudu di masjid, lagi wudu, udah cuci tangan, udah kumur, udah cuci muka, habis kerannya. Akhirnya pergi ke belakang, ada. Dilanjutkan tangan, kepala, habis lagi. Pergi lagi ke yang lain. Sampai akhirnya wudu itu berpindah-pindah. Apakah ini masuk mualat? Kata ulama, boleh masuk mualat, syaratnya air wudu yang pertama belum kering. Kalau sudah kering, harus diulang dari awal lagi. Itu namanya wujubul mualat baina a'dha'il wudu ya. Harus dilakukan ya,
mualat itu cara langsung dari satu anggota wudu ke anggota yang lainnya, begitu. Karena kalau tadi orang itu yang tidak kena air di kepalanya, mungkin Rasul mengatakan ulangi wudhumu, kan gitu ya. Tapi yang tidak kena air di kaki, cucian terakhir, makanya irji fa'ahsin al-wudhu, gitu. Tidak mengulangi maksudnya. Selanjutnya wudhu itu dengan air. Kalau bukan dengan air namanya tidak wudhu, ya begitu ya. Begitu ya. Dan yang terakhir bisa jadi ini kiasan. Kalau untuk melakukan kebaikan harus langsung, jangan diendek-endek. Ya, wudhu kurang sempurna, langsung kita tangani, nggak ngende-ngende, itu adalah perintah Rasulullah SAW. Sehingga wajib wajib cepat ya kalau melakukan kebaikan, tidak ngende-ngende, nunggu dan santai begitu, itu tidak boleh ya begitu. Kalau ada pertanyaan, mengapa Rasulullah mengancam wailun lil aqab? Neraka wail bagi orang yang wudunya tungkaknya tidak terkena air. Mengapa tidak? Wailun li aliyad atau li al wajh. Neraka wail bagi orang yang tangannya tidak kena air, tapi kalau langsung kaki. Kata ulama, biasanya kebanyakan orang itu yang tidak kena air di kaki. Sudah nyucinya berdiri, kadang-kadang males, kakinya cuma dientong akan banyak kalau keran kan gini kan ya. Kalau yang lain kan gitu ya. Tapi kalau kaki kan, kalau males ciduk huyur aja. Gitu. Kalau males ndungkuk, kakinya ditaruh di bawah keran aja. Jadi sering kejadian tidak kena air itu bukan di tangan, bukan di kepala, bukan di muka, tapi di tungkak begitu ya. Jadi itu pada umumnya seperti itu. Sehingga Rasulullah wanti-wanti, awas kalau kakinya tidak kena air, kamu nanti diancam masuk neraka. Langsung neraka karena ibadah-ibadah yang lain gugur semua, syaratnya hilang karena wudunya tidak jadi gitu ya. Oke ya. Di sini juga bisa ya dilebarkan karena kita tidak boleh ada anggota badan Anda wudu yang tidak kena air. Bagaimana kalau ada orang pakai cincinnya kencang? Bisa jadi kalau wudu air tidak masuk di bawah cincin itu. Makanya kata ulama, yusannu tahrikul khotim indal wudu. Oleh karena itu kalau orang pakai cincin, apalagi cincinnya yang kencang, itu yusannu digerak-gerakan ketika berwudu. Karena bisa jadi airnya tidak sampai ke situ. Gitu. Paham maksudnya? Ada orang arloji yang anti air, butuh arlojinya masih tetap ngantok gitu. Ya sama, arloji seperti cincin bisa digerakkan gitu. Jangan arlojinya apalagi pakai kalep yang kenceng nempel itu, sangat mungkin air tidak mengenai permukaan kulit. Hingga disebutkan hadis ini juga menyinggung kalau orang pakai apa sajalah, pakai karet atau pakai apa, yang kira-kira menghalangi air nyampe harus yuharriku, digerakkan, diputer-puter, sehingga walaupun tidak dicopot kita yakin air sudah masuk di situ. Itu hadis ini mencakup berbagai hal. Intinya berwudulah dengan baik
berwududah dengan sempurna begitu. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum pindah di hadis yang lain? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Memang ada madhab Hanafi mengatakan kalau seandainya ada anggota wudu yang tidak kena air sedikit, kata dia nggak apa-apa. Gitu. Lalu sedikitnya seberapa? Kata di madhab Hanafi, rubu' dinar. Jadi kalau sedinar bundar segini kira-kira seperapate gitu. Cuma kata ulama bertentangan dengan hadis ini. Gitu. Ini mislu dhufri, sebesar kuku. Jadi bagaimana tuh? Ya, kita memegangi hadis yang sharih yang mengatakan bahwa sebesar kuku pun jika belum kena air anggota wudu itu, maka wudunya tidak jadi. Bahkan ulama jumhur walaupun sedikit tidak kena air tidak jadi. Begitu. Karena berwudu itu syaratnya ya bertemunya air di permukaan kulit anggota wudu. Begitu. Kalau tidak bertemunya air ya tidak sah. Seperti ada penghalang, tadi ada cat, ada minyak, ada apalah gitu. Itu tidak sah wudunya. Oke, monggo wonten pertanyaan wudu. Karena ini penting nih. Wudu itu penting, kalau wudunya salah semua kesananya gitu. Apalagi rugi banget kalau wudunya salah, ikut tarawih udah 23 jengkang-jengking nggak ada isinya. A'udzubillah gitu. Kita merasa wah udah banyak nih. Kalau sehari 23, 10 hari kan udah 230 kan gitu ya. Tahu-tahu nggak ada isinya kan eman-eman gitu. Ya silakan. Ya. Syariat wudu itu terjadi di zaman Nabi apa sebelumnya sudah ada. Nah, ulama mengatakan syariat toharoh itu sudah ada. Jadi orang mau sholat wajib suci itu sudah ada. Apakah pakai wudu atau tidak, ini masalahnya. Gitu. Kalau melihat hadis nanti umatnya Nabi Muhammad di akhirat itu akan bersinar min asaril wudu, sedangkan umatnya Nabi yang lain tidak bersinar, itu secara tidak langsung dulu itu nggak ada wudu, tapi toharo ada, sholat ada, haji ada, secuci ada, tapi secucinya tidak seperti wudu yang baginda Rasulullah ajarkan. Gitu. Kalau ngeliat, ada yang mengatakan syariat wudu itu ada, cuma dilebihkan umatnya Nabi Muhammad, ada kekhususan. Nanti syariat wudu atau wudu itu ada pengaruh ya. Airnya itu anggota badan yang kena air wudu nanti berubah menjadi sinar. Tapi kalau umat yang lain wudu tapi nggak ada sinarnya. Kok sama-sama airnya nggak apa? Ya namanya nggak umat pilihan kan gitu ya. Ya jadi begitu. Allah alam ya. Tapi kelihatannya wudu cuma Nabi Muhammad. Kalau toharoh sudah ada ya. Toharoh sudah ada. Oke, ada lagi?
Lanjut dulu ya, sambil mikir ya. Wa an Anasin radhiyallahu an. Saking sahabat Anas radhiyallahu an qala, mengucap sapa Anas, kana anak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tawaddau wudu sapa Gusti Rasul bil muddi kalawan banyu sak mud. Wa yagtasilu lan siram sapa Gusti Rasul bis sa'i kelawan sak sok, banyu sak sok. Ila khamsati amdadin maring 5 piro-piro mud. Kati mud ya. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas, dia berkata, Rasulullah SAW berwudu dengan air sebanyak 1 mud. 1 mud itu kalau artikan kita 1 liter gitu ya. 1 mud, 1 liter. Wa yaghtasilu bis-sa', dan Rasulullah mandi, maksudnya mandi besar, bis-sa'i dengan air sebanyak 1 sok. 1 sok itu disebutkan kalau di kitab itu 470 miskol minal burri. Lah, kalau dihitung itu bil liter, dengan liter itu 5 sok itu sekitar 3 liter. Jadi orang mandi dengan 3 liter. 3 liter katakan 3 ciduk lah begitu. Kalau berwudu tidak ada seliter kan berarti ya. 1 mud itu tidak ada seliter karena 5 mud 3 liter. Kalau 1 mud berapa kira-kira? Ya sekitar kan 65 ya. 65% liter itu. Itu bicara airnya ya, Masya Allah ya, bicara airnya. Nanti kita memang ada penjelasan tentang bagaimana berwudu mandi dengan air sedikit, bagaimana berwudu mandi dengan air yang banyak, gitu ya. Ini berwudu dengan air setengah liter gitulah kira-kira berwudu. Ternyata wudu itu syaratnya kan yang penting air nyampe di permukaan. Kalau saya di haji itu biasa mempraktekkan begini, berulang-ulang, bahkan tidak harus 1 mud, mungkin seperempat mud cukup berwudu itu. Kalau kita hanya kepepet ya, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, batal. Sembahyang mau dimulai, gimana nih wudunya nih? Nah, kita bawa semprotan kecil itu segini tuh, semprotan air zam-zam itu. Jadi wudunya semprot, gosok. Paling butuh berapa itu? Taskun tangan, semprot, gosok. Sudah selesai. Itu satu berapa cc itu tidak habis untuk berwudu. Jadi bisa berwudu dengan air yang lebih sedikit dari ini. Kalau orang mengatakan, bagaimana Rasulullah wudu kok cuma dengan setengah liter? Ternyata kita bisa meraktekkan wudu lebih dari sedikit dari ini. Caranya jangan digerujukin. Kalau digerujukin ya habis. Disemprot. Yang penting air nyampe di permukaan. Gitu. Coba aja kalau praktek di rumah wudu dengan semprotan. Paling menghabiskan berapa miligram. Bisa. Nah itu apa yang ditetapkan oleh Rasulullah itu bukan satu hayalannya, bisa dipraktekkan. Aturan-aturannya itu rasional, bisa dipraktekkan ya gitu. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh boros dengan air, karena air itu kan kehidupan kita, gitu. Sekalipun di air yang sangat berlimpah, kita tidak boleh menghambur-hamburkan air untuk tidak digunakan pada mestinya gitu. Jadi Rasulullah secara tidak langsung memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menggunakan air. Tidak boleh boros-boros karena air itu sangat berharga gitu. Begitu. Paham gitu ya? Jadi persoalannya jangan ini kan wudu, ya semuanya persoalan.
persoalan menggunakan air. Jangan kita ini kan wudhu, tapi yang lainnya tetap kita harus bisa menggunakan air sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang. Ya. Ada orang berwudhu setengah kolah habis belum selesai. Na'udzubillah. Itu namanya pemborosan kan? Pemborosan. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak menimpa kita. Ada beberapa saudara kita wudunya setengah jam. Jebor. Udah air nggak tahu berapa liter, berapa puluh liter belum selesai. Perasaannya belum kena air semua. Kalau udah basah semua tuh. Kalau udah basah, na'udzubillah ya. Yang sering kita sebut dengan orang was-was. Ya, orang was-was begitu. Na'udzubillah ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak. Yang pertama itu kaitannya dengan wudhu memakai spray tadi, Pak. Apa? Wudhu memakai semprotan. Ya. Sebelum membahas semprotan kan Abah tadi membahas bahwasanya ketika seseorang berwudhu lalu airnya habis, itu boleh melanjutkan wudhunya asal tidak kering. Air wudhuan pertama. Tetapi rasa-rasanya ya Raskadi belum pernah wudhu pakai spray nih, Pak. Tapi kalau pakai spray itu misalkan muka itu belum sampai ke kaki itu biasanya kering tuh, Pak. Nah itu bagaimana hukumnya? Karena spray kan mudah cepat kering tuh, Pak. Ketika wudhu pakai spray tetapi baru membasuh muka terus tangan, tetapi air yang ada di muka sudah kering, itu bagaimana hukumnya? Iya. Bagaimana kalau kita wudhu pakai semprotan? Kadang kan wudhu harus mualat, harus langsung, dan langsung itu dianggap terrealisir jika basuhan terakhir itu masih basah untuk pindah kepada anggota badan. Ya, wallahu alam ya kalau Pak Raskadi ya. Tapi saya sering menggunakan itu di daerah yang panas ya. Wudhu pakai semprotan itu sampai kaki muka tuh masih basah loh. Ya, di sini kan daerahnya lebih ya. Nah, itu masih basah. Artinya yang dihitung itu bukan semprotan pertama, semprotan terakhir mau pindah itu. Jadi umpamanya kita pakai semprotan, lalu pindah ke tangan, mau ke kepala, yang muka sudah kering. Waktu di tangan habis, kita geser, minjem atau minta air sama orang lain. Yang dihitung yang anggota yang terakhir, bukan yang kepala ya. Gitu. Jadi tetap boleh. Nanti kalau ini sudah dicuci, lalu ke kepala masih basah habis. Nanti ini udah kering, ini nggak kehitung. Yang dihitung yang terakhir. Jadi basuhan yang terakhir itu yang dihitung. Apakah dia masih mualat atau tidak. Begitu. Bukan basuhan yang pertama. Nah nyambung itu yang terakhir. Bukan yang barisan terdepan. Barisan belakang. Itu. Orang sholat nyambung nggak? Jangan dengan depan, nyambungnya dengan barisan ke belakang. Jadi basuhan yang terakhir, anggota badan yang terakhir gitu. Tapi saya sering praktek ya, tuh. Cukup insya Allah, tidak kering. Mungkin Pak Raskadi kalau wudhunya semprotannya pakai hairspray mungkin ya, pasti cepat kering. Ya, minyak wangi ya. Kalau air sih enggak. Gitu.
Oke, ada lagi ibu-ibu barangkali ada yang bertanya? Ya, Abah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa kita harus membasuh walaupun mislu zufri, sekecil istilahnya kuku itu harus terbasuh. Ini yang saya tanyakan, apakah mungkin bagi orang yang kaki kadang kan pecah-pecah nih, Bah, dalamnya nih apakah juga harus termasuk batin daripada yang harus dibasuh atau bagaimana itu, Bah? Iya. Terima kasih. Iya. Bagus nih pertanyaannya ya. Syaratnya itu air sampai di permukaan, itu syarat ya. Gitu. Bagaimana kalau ada orang anggota wudhunya itu seperti pecah-pecah, seperti di kaki dalam makannya pada pecah, meletaknya. Ada orang kota kepada meletak-meletakan gitu ya. Bagaimana itu cara yang dihitung tuh yang manahnya? Yang dihitung itu apakah meletaknya masuk dihitung atau permukaannya saja? Kalau di wudhu itu syaratnya permukaan kulit harus kena air. Sekarang pertanyaannya kalau kulit gini, meletak begini, ini wajib dicuci enggak? Kan begitu. Jadi kalau kita megangi permukaan kulit, yang meletak itu sebenarnya bukan permukaan. Jadi ya syukur-syukur dibasahi. Tapi kalau susah masa harus dikorek-korek? Angel kan? Gitu. Jadi tidak wajib kena air, tidak wajib kena air. Gitu. Tapi kalau meletaknya atau luka ya, bagaimana wudhunya? Punya luka menganga begitu. Apakah harus kena air? Ya tidak harus kena air. Tapi karena kalau orang berwudhu pasti airnya meleleh ke situ, nanti berbahaya. Tidak. Kalau berbahaya jangan pakai air wudhunya, harus tayamum gitu. Tapi kalau tidak berbahaya ya nggak apa-apa. Tapi tidak syarat di luar permukaan kulit itu harus dicuci, tidak syarat gitu. Nah kalau orang kena luka itu baiknya sih jangan pakai air. Karena dalam ilmu kesehatan kalau luka apalagi di kepala itu kena air berbahaya. Ya, dulu zaman sahabat ada yang mati sahabat. Habis korban perang Uhud ada orang yang ininya kebacok itu, lalu datang sholat pada berwudu. Kata dia, saya wudhunya sakit nih kalau kena air. Kata yang lain, ya nggak bisa, wudhu harus kena air, gini. Akhirnya yang lain pada maksa begitu, dia berwudhu dengan air. Lalu ada air yang masuk ke sela-sela meletaknya itu. Setelah sholat, dia menggigil kejang lalu meninggal. Lapor kepada Rasulullah, kejadiannya begini, kata Rasulullah. Mengapa wudhunya pakai air? Kalau luka, wudhunya kalau bisa toharonya itu jangan pakai air, pakai tayamum begitu. Tapi ya luka-luka yang bahaya aja, waktu kebeler secuil bahaya, barit sedikit, tayamum ya itu sih mengada-ada kan gitu. Barit kena kuku, tayamum ya nggak bisa gitu. Maksudnya yang membahayakan kesehatan. Ya peri-peri dikit ya. Wajar ya begitu. Begitu. Bagaimana kalau tancoplas ya? Apa namanya tancoplas ya? Memang kita luka. Ya dibilang gede yang enggak, dibilang kecil yang enggak. Luka lah kena. Lalu tancoplas. Lalu wudhu datang. Bagaimana nih? Apakah kita harus melepas atau tidak gitu ya? Sebenarnya yang paling tahu yang bersangkutan ya. Tapi sekarang itu ada tancoplas yang air itu kalau basah ke dalam. Jadi tidak usah dilepas lagi. Airnya tuh ngeresep ke permukaan kulit. Nah, permukaan kulit itu kena air gitu. Kalau pakai yang begitu ya nggak usah dilepas. Tapi kalau yakin airnya terhalangi, ya bagusnya sebagai bentuk
ihsan fil wudu, menyempurnakan wudu, ya kita dilepas gitu. Nah, tentu jangan sampai membahayakan, karena kesehatan manusia itu lebih penting, harus dijaga. Boleh tayamum gitu. Ada lagi? Ibu-ibu nggak ada? Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita praktekkan ketika kita berwudu, sehingga wudu ini nanti pertama kira-kira bisa mengesahkan ibadah kita. Yang kedua, wudu ini menjadi penyebab kita akan dijadikan orang-orang yang minal mutatahhirin, dibersihkan dari segala noda dan kotoran-kotoran. Dan terakhir, mudah-mudahan wudu ini bisa menyebabkan nanti di akhirat berubah menjadi sinar yang sangat terang. Ini wudunya harus ihsan, harus asbihul wudu, sempurna wudunya ya. Amin ya rabbal alamin. Pertenawan niki dinten Jumat, mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma faqihhum fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabbalallahu wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.